Aura Fire di kanan. Di kanan bentar. Lancelot. Sabar dulu. Super Ken. Kalau dia mau Lancelot, tapi akan terjadi hal yang seperti tadi loh. Kalau dia mau Lancelot, nah itu dia. Kalau dia mau Lancelot, diamankan dulu, jangan sampai ke arah Beatrix. Kenapa? Tadi lihat gak Lancelot sama Beatrix? Beatrix ya ditutup pakai Kadita, kiri mainin Kadita. Sekarang akan kesulitan. Kenapa? Ada Puripi. Beda sama tadi, Beatrix kesulitan untuk pakai Puripi. Puripi. Iya, jangan langsung sembarangan Lancelot sama Beatrix. Puripi. Siapa Puripi aku. Oh papa. Ini lu. Iya. Buset dah. Kayak di goa-goa lo begitu. Ha! Saya tuh punya kekuatan. Sumatera Selatan hadir dari Dream TZ. Gemes banget. Tegal Aditya Galuh. Planet Mars dari Fauzan Zirif. Farhan dipukulin warga. Buset. Kenapa lo? Ngawi tahan tawa hadir. Tuh Ciledug dari Nurmansyah. Wah, tiap hari lu macet hebat lu. Salam dari Ambon F Aldian Sanaki. Emang Ciledug macet? Macet. Kata siapa? Medan Bang, ADS Horas. Horas. Dulu kampus gua kan Meruya. Sering gue liat Ciledug, tahu kan? Buset dah. Kok Meruya ke Ciledug sih? Kecilnya kagak pernah muter-muter lo ya. Meruya bukan di barat? Meruya di barat, bisa lewat dari Ciledug motor. Ngapain? Emang urusan gue emang nggak ada urusan gue hidup gue. Oke, kiri Varsya Kaja di apa? Ada kampungnya KB. Apa? Indramayu. Wah. Ada Franda Tengku Mandela. Oke, silakan. Maaf ya, aku potong ya. Maaf ya, jangan emosi ya. Ayo silakan dong. Ayo silakan. Udah usir saya. Oke, If. Wah, ini high ground dibalas high ground, AOE dibalas AOE, tapi Kaja di kanan, di kiri. High ground dibalas high ground. Tinju dibalas bakwan. Enak tuh. Oke, udah ada Uranus yang tandanya tidak akan bisa melakukan split push kembali untuk para pasukan dari Aura Fire. Kenapa? Melihat dengan ada Glow OO, ini yang agak cukup concern adalah tidak ada Faramis di pick di dalam match kali ini kemungkinan besar. Apalagi untuk Aura Fire, that's why dia harus tutup glue-nya. Ketika tutup glue-nya, Bigetron Alpha ini menutup ke arah satu sosok yang sering digunakan oleh Sorizo. Lapu-lapu. Uranus ya ditutup. Oh, lapu-lapu lebih pas. Nah, kiri bisa nutup Uranus. Uranus lapu-lapu. Nah, kalau lapu-lapu ditutup di kiri, kemungkinan besar dan kecil, dia kemungkinan besar kemungkinan kecil, bisa ada terhadap seorang Yuzong. Bisa ada harap Yuzong di dari Bigetron Alpha. Tapi ini balik lagi, kalau mereka mau main Yuzong, berarti groknya akan coba digeser ke arah sosok yang lebih menakutkan. Atau mungkin kalau mau main Grok atau Kufra, ini menjadi sosok yang oke juga. Grok di EXP lane, Kufranya ini untuk di arah roamer. Grok sih aku mikirnya. Grok Kufra kalau mereka memainkan itu. Tapi yang sebelum mereka munculin Kufra, lebih enak munculin Grok dulu biar flex pick Aura nggak bisa mikir. Akan jadi mana nih Groknya? Dan sedangkan Aura menurut gua sekarang mereka keputusan yang baik dan tepat nge-ban Kadita. Karena Grok kalau di picks masih flex pick. Iya. Mau main di mana Groknya? Mereka belum tahu. Atau kalau mereka mau berani main boost nih, ya kan? Kufra. Tapi kalau mereka Kufra duluan berarti sampingnya kemungkinan besar belum tentu Grok. Iya. Belum tentu Grok. Aku kira tadi mereka akan ambil Groknya dulu, Kufranya itu ditaruh di belakang. Karena Kufranya nggak mungkin dipick di kiri. Iya. Jadi kalau dia nge-pick Kufra duluan, ini tandanya akan ada EXP lane yang cukup berbahaya dan bisa ke arah belakang. Dan kemungkinan besar bisa ke arah Yuzong. Kemungkinan besar, karena aku so tau. Lapu sih. Hah? Aku suka lapu. Lapu bisa ambil di kiri dulu gak sih? Wah. Mending lapu dulu di kiri sekalian. Ini epic berarti. Iya, dia suruh makan lapu untuk Eve. Nah, kenapa aku bilang kanan itu karena Yuzong, tapi kalau ada di Epic aku nggak tahu ya. Betek Terisla. Terisla ini sulit loh mobilitasnya. Iya. Aku. Karena susah yang dia tangkap ini bukan sosok seperti Beatrix atau Moskov atau Melissa atau One. Claude. Yang punya Battle Mirror Image. Iya, Yuzong. Setuju? Iya, setuju. Daripada Grok ini enakan aku sih lebih suka ke arah Yuzong ya. Lapu sih aku. Lapu. Iya. Oke, kalau kamu mau lapu, tapi Yuzong sustain di lane. Dia bisa juga. Iya sih. Dia memaksa itu. Ini kan udah pakai Purify nih, siapa? Sapo Parsanya pakai Purify. Iya. Kufra sebelum loncat, dia triggernya sama siapa namanya? Yuzong. Yuzong. Ya, tapi ya. Apa sih? Lupa semua namanya ya tiba-tiba. Iya.
sosok mikir aja biar dikata Oh, iya. pinter. Oke. Lapu-lapu. Ya kan. Kalau Kalau Yuzong Ji itu tuh bisa dicicil, tau nggak? Iya. Yuzong pas terbang itu bisa dicicil sama Nibiru. lapu-lapu emang lo kira kalau lagi Brave Fighters gak bisa ditembak? Ya tapi kan instan langsung. Tapi kan di sini Kalau naga kan harus turun dulu. betul. Bener. Cuma kan ke arah backline. Kita ada Iya. Beatrix soalnya sana. Iya. Lapu-lapu ke arah backline pakai flicker. Gue liat bulu mata lu. Oke, tapi tentunya kita melihat match point di tangan Bigetron Alpha. Ya, Apakah ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk Bigetron mengamankan satu tiket menuju babak Seleknas. match point. Aura Fire. Mampukah mereka membawa game ini ke game yang ketujuh atau bahkan Bigetron Alpha memaksakan selesai di game yang keenam. Jadi buat kalian semua yang ada di kolom komentar, ada Elbrus Channel, ada Yos, ada Samsul Arifin, dan juga buat kawan-kawan semua langsung saja support tim kesayangan kalian. Langsung teman-teman ya, ini kita akan melihat untuk game yang menentukan apakah Aura Fire mereka masih bisa untuk membalaskan di game yang ke-6 ini. Yes, dan ada yang kangen aku namanya Elbrus, tapi kan lu laki ya. Kenapa ya yang kangen gue laki semua ya? Oke, Aura Fun dengan Power of Redrinnya kembali. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk gunakan paket Hero Pro dengan dapatkan 296 diamond plus 25 GB hanya mulai dari Rp8.000 aja. 8.000 cebannya kembali. Iya, buat apa kembali ya? Di Iya. main, Beli apa? Men. beli permen. Tapi ya tentunya dari Aura Fire satu kesempatan yang bisa mereka maksimalkan di game yang ke-6 kali ini. Sementara memang dari Bigetron Alpha ini match point di depan mata. Jadi menurut aku ketika udah dapetin match point itu bakal lebih menguji apakah mereka bakal bermain disiplin atau enggak. Sementara Saken pergerakannya sudah mulai diganggu-ganggu oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Dan sementara itu keberadaan dari pemain-pemain Aura Fire di sini memang akan lebih berfokus gimana cara mereka bisa untuk mendapatkan space yang dimana dibutuhkan oleh seorang Kabuki untuk mendapatkan pemain-pemain yang memang bisa diculik dari awal. Seperti Saken yang memang masih butuh item. Tapi Saken tidak akan memberikan space terlalu banyak ke arah seorang Kabuki. Sementara kali ini dari Aura Fire yang akan menahan dengan adanya turtle yang sudah mulai di-poke. Dan Sorizo sudah memberikan informasi. Super Ken kembali datang mencoba untuk melakukan Devon Chapman, Sorizo kali ini berpikir dua kali menuju ke Serpa Levi. One by one situation tapi masih diselamatkan oleh Pano. First blood ya ke Sorizo. Lihat, tapi walaupun ini berhasil ditumbangin dari seorang Sorizo-nya oleh seorang Fan, tapi buying time yang dilakukan Sorizo itu mahal sehingga membuat Fan gagal untuk mendapatkan turtle-nya. Berhasil di-reset begitu saja dengan sangat cepat, dan bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha mereka tahu tidak ada lagi di pencasan, akan adu retribution. Kali ini Sobekan dibantu oleh seorang Finn dengan Tyrant Red Flicker membuat turtle di tangan oleh Bigetron Alpha. Lagi-lagi Finn mengorbankan jiwa dan raganya untuk para Bigetron Alpha. emang harus gitu ya. Jiwa tank, jiwa roamer yang harus dimainkan oleh seorang Finn karena emang harus kasih space juga sih ke arah seorang Super Ken ya. Tapi di sisi lain kali ini di area midnya ditarik, ternyata Ki masih bisa diculik oleh seorang Hai dengan satu buah Divine Judgment. Hai, selalu memberikan flicker with Divine Judgment yang sangat mahal. Dan itu ditukar oleh seorang KAE, menurut aku worth it banget. Sedangkan di arah bottom lane, ini agak cukup unik. Dimana Kabuki yang biasanya mendominasi lane dengan Beatrix ya, ini malah dia tidak memiliki kesempatan untuk farming dengan maksimal. Informasi telah diberikan menuju ke arah seorang Hai. Akan coba di all in karena tidak ada lagi flicker yang bakal bisa diberikan. Dan one last hit membuat burung dari seorang Hai tumbang di jungle. Iya, tapi kali ini Saken mencoba untuk melakukan clear cepat, masih punya beta mirror image, tapi apakah bisa kabur dari seorang Fan? Oh, pressure wardnya dari Saken sempat kabur kembali dengan satu buah beta mirror image, tapi ternyata masih ditunggu oleh seorang Reza. Mau kemana Saken? Nowhere to run. Membuat dia harus ditumbangkan dari bottom lane. Tapi lihat Sorizo terlalu kuat.
Brave Fighters lagi-lagi membuat Pahlevi berpikir 2 kali untuk menumbangkannya. Super Ken masih coba untuk puncher ke arah belakang. 2 kali gue batuk. Batuk Paji. 2 kali lo gue batuk. Aduh. Ini pasti yang nonton kemarin ya gue batuk ya? Iya kemarin. Kemarin ada. Hah? Iya Mas Panji ya kemarin kan? Oke. Pasti yang hari ini nonton pasti ketawa lagi nih, pasti komen. Oh iya kemarin Komennya kamu apa? sempet nih. Pasti batuk Pak Haji. Batuk Kauji. Pak Haji, batuk pasti gitu semua. Oke. Sementara dari Aura Fire dengan keunggulan mereka di early dengan satu buah Divine Judgment dari Hype, memang ini akan ada inisiasi yang lebih agresif. Divine Judgment yang gak bisa di cancel sama sekali, dan memang kita ngelihat dari Reza pun akan follow up. Jadi burst damage tambahan. Tapi Sorizo bakal mengusir pergerakan dari seorang Hai kali ini. Sudah terlihat di depan mata, Kabuki udah mengeker. Apakah akan melepaskan satu buah Renus Apati? Tapi Super Fin kelihatan di depan. Oh, satu buah Renus kena, tapi Saken masuk dengan satu buah Blessing Duet. One front situation. Kabuki mencoba bertahan, masih ada Nibiru's. Tapi dari seorang Fan mengejar dan ada trade dari seorang Fan kali ini. Oke, trade-nya kali ini Super Fin bakal coba dihajar untuk bersama dengan Fan dan juga Pahlevi. Sorizo sedikit terlambat. Fin mencoba untuk ngedinai dan ngedikoy, tapi dia gak bakal bisa selamat. Lihat dodge yang dilakukan terhadap seorang Fin terhadap Press Ward membuat Fan kali ini nggak berhasil mendapatkan satu buah point kill. Malah Pahlevi. Sedangkan Super Ken enak-enakan mencoba untuk mendapatkan satu buah purple buff menuju ke arah belakang. Oh, dia nggak ada pancer, Pancernya miss, dan dia nggak bisa bertahan lagi kalau dia paksa menuju ke arah Reza. Wah, dan untungnya Reza juga tidak mau terlalu overcommit untuk mengejar. Sementara memang punya satu Feather Astrek, tapi Reza akan melepaskan saja Super Ken di area mid-nya kali ini. Tadi pressure ward-nya nggak kena tuh dari Fan ke arah seorang Super Fin ya. Masih bisa didinai beberapa detik. Tapi hai! Dipencet menuju ke arah seorang Fin. Dan ini kembali mendapatkan satu buah kill yang sangat mahal dari Saken. Mencoba untuk bertahan di arah top lane. Nampaknya kali ini masih berhasil karena Super Fin lagi yang menjadi korban keganasan dari Hai. Hai nggak pandang bulu. Hai nggak peduli siapa yang ada di depan sana. Mau Fin, Sorizo, Super Ken, Saken, Kayeye dimakan, dilumat, ditelan bulat-bulat. Mantap. Kok mantap sih? Cakep. Bukan pantun. Maaf ya guys, emang kita nggak ada chemistry berdua. Caster ini nggak ada chemistry. Kenapa sih? Iya. Chemistry kita tuh udah terlalu terlalu lengkap, tau gak? Oke, tapi hai, lagi-lagi Divine Judgment. Dan memang sebenarnya pergerakan dari seorang Super Fin ini, setiap dia kali buka bush ya memang akan ada threat-nya ya. Entah dia mengorbankan diri, ditarik Divine Judgment. Nah, sementara Fan bakal coba untuk mengambil inisiasi ke area turtle terlebih dahulu. Sorizo masuk, tapi Bennett dari seorang Kabuki dan Fan berhasil untuk mendapatkan satu buah distribution. Oh, Tyron aja connect karena dua pemain Hai tumbang. Kabuki bakal coba dikejar, tapi Super Fin tidak akan memaksakan. Sementara di sisi lain King-nya terpisah tim fight dari pemain-pemain Big Hero Alpha. Dan bahkan mau gak mau Super Fin yang tadi mengejar Kabuki akan mundur. Benjol Kayeye diketok asal-asalan sama Fan. Press word-nya membuat Kayeye benjol tenggelam di dalam tanah. Kembali lagi pertukaran purple buff itu diambil lagi loh sama Super Ken harusnya. Diambil kembali. Dan belum ada satu buah reward manipulation maksimal yang bisa mendapatkan seorang Kabuki. Saken di depan sana akan coba memberikan damage terhadap seorang Pahlevi. Terlalu sakit damage yang diberikan kalau untuk ditukar dengan head to head. Iya. Tapi di arah top lane Saken memilih untuk mendapatkan satu buah gold buff-nya. Karena kalau misalnya dia ini untuk mendapatkan Saken tetap menyala dengan 5 poin. Tapi lihat Prefighter-nya. Pasif yang gak keluar. Reza masih mendapatkan satu poin kill dan Super Ken mundur ke arah belakang, mengurungkan niat nampaknya di sana. Iya. Melihat ada Kabuki, melihat ada Hyde, bahkan Kabuki kali ini menjadi sosok yang menyeramkan untuk seorang Super Ken. Ya, dan kali ini Big Hero Alpha mereka masih bisa ditahan di early 8 menit pertama. Aura Fire dengan lagi-lagi rotasi Hai dan juga Reza yang tidak bisa dibunuh oleh Big Hero Alpha. Mereka harus bermain dengan cukup sabar, tapi Super Ken mengejar ke arah seorang Kabuki. Venom Execution kali ini dan tumbang dari seorang Kabuki. Tapi Super Fin bakal coba untuk menahan Fan dengan pergerakan yang bisa dibilang dari Super Ken mendinai dengan adanya push yang dilakukan oleh seorang Kabuki di area bawah. Turret tidak jadi pecah untuk Aura Fire. Oke, purple buff tapi harus hilang begitu saja. Mundur ke arah belakang, mendapatkan High, tidak bisa Tyron Red.
Bakal coba dipukul mundur sedikit demi sedikit. Finn udah punya immortality. Apakah Finn akan dijemput oleh seorang KYY? Void Crystal for defensive. Menurut dari pandangan saya, Aura Fire ini benar-benar bisa mengamankan mid atau topnya dulu. Karena lihat! Flicker dari seorang Pahlevi berhasil menenggelamkan Saken. No Purify, no Saken. Dan di Lord kali ini mereka akan mendapatkan posisi yang lebih bebas untuk bisa mendapatkan Lord. Oke. Ya pertama. Tapi apakah 4 melawan 5 ini worth it untuk Bigetron Alpha? Sementara Super Finn, Town Connect dari seorang Fan bakal coba untuk ngebuka terlebih dahulu, cari informasi di mana Hai-nya. Hai sudah terlihat di depan mata, masih punya flicker dari seorang Hai. Tapi apakah dia akan mencari ke arah target yang lebih tepat Bigetron Alpha? Mereka mulai masuk, Sorizo ngebuka terlebih dahulu. Tapi Super Finn sudah mulai terlihat di charge begitu saja. Ke arah seorang Kabuki ditahan. Kabuki! Berhasil Kabuki! nya. Gila, dia berhasil membuat Finn gagal. Dia berhasil membuat seorang Super Ken gagal mendapatkan satu Lord yang terhormat. Kabuki masih mau lebih. Kabuki versus everybody. Wala center Kabuki. Udah dapetin Lord, mendapatkan Saken. Benar-benar Aura Fire. Cuan for life. Kabuki terlalu mahal kali ini. Gila, itu masih bisa tumbang Sakennya. Dan bahkan kali ini Lord akan coba digiring di area atas. Sementara pemain-pemain dari Bigetron mereka mau untuk menjaga di area midnya. Lord akan coba ditahan oleh seorang Super Ken bersama dengan Super Finn kali ini. Namun yang menjadi mahal adalah semua invasi jungle yang sudah dilakukan oleh Aura Fire. Dan pemain-pemain dari Bigetron, apakah akan masih bisa ditahan di match point mereka? Kesempatan dari Aura Fire untuk membalaskan di game ke-6 terlihat begitu besar. Intensitas tinggi. Gila ya. Dimiliki oleh para pasukan dari Aura Fire. Lihat mereka memegang 3 lane yang berbeda. Mereka berhasil membuat seorang Saken tak berdaya. Lihat Super Ken walaupun dia tidak tumbang, tapi untuk nge-reach out seorang Kabuki ini terlalu dalam, terlalu jauh. Kabuki 8.500 gold. Lihat, dia hampir menuju ke arah item yang keempat, item core-nya selain sepatu. Sedangkan untuk seorang Saken, ini dia masih struggle menuju ke arah Win of Nature. Tapi lihat, Super Ken dengan pancarnya gagal mendapatkan 1 point kill terhadap seorang Reza. Dan aku melihat win condition di Bigetron Alpha, kalau dia nggak fokus ke arah Reza sebelum Reza punya Win of Nature, Winter Transient, ini akan terlalu bebas sih. Sulit ya. Sulit. Oke, tapi Vini masuk kali ini. Tapi masalahnya Reza terlalu free dari belakang. Vini memang tumbang, tapi bakal coba dikejar. Super Ken mengajar ke arah seorang Reza, tapi di sisi lain Ken berhasil untuk menahan Pahlevika kali ini yang mengganggu ke arah seorang Saken. Dan Van mencoba untuk menjadi garda terdepan dari Aura Fire dan hanya tumbang dari Super Finn saja. Lagi dan lagi. Tapi kalau misalnya jujur, team fight tadi kalau Finn gak dapat double Tyrant Rage, dia pasti udah kehilangan banyak banget teman-temannya. Udah nggak mungkin bisa. Tapi lihat di depan sana, Hai! Terdodge kah? Dia tadi punya defense judgment nggak? Terdodge kah? Apa tidak? Atau memang nggak punya defense judgment? Kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak punya ya? Kayaknya enggak deh. Karena kalau terdodge, wah itu salah satu montek yang luar biasa untuk Super Ken. Oke. Tapi kayaknya enggak sih. Karena aku ngeliatnya. mostly player-player Lancelot, dia tahu how to dodge defense judgment. Defense Judgment Iya. pakai Tondos. Kan defense judgment kan sebentar kan animasinya. Iya. Kan cepet. Jadi sama si siapa nyangkat ketek, Kaja nyangkat ketek, itu bakal sakit banget. Sakit Bilang sakit. banget. Karena belakang, bakal coba ditutup Pahlevi versus Sorizo. Sorizo versus everybody. Sorizo can't do it. Gak bisa. Sorizo gak mampu. Bahkan defense judgment kali ini sudah dikeluarkan oleh seorang Hai. Lihat, Sorizo menjadi bulan-bulanan warga. Bahkan di arah top lane-nya saja mereka terdorong dari Bigetron Alpha. Bigetron Alpha dalam posisi terburuk. Ini Rezanya sih yang jadi problem untuk Bigetron Alpha ya. Setiap kali Reza buka Veda Strike itu udah pasti Saken akan kecicil. Tapi Super Finn apakah akan melakukan charge? Kali ini Tyrant Revenge di depan mata ditarik dan Van berhasil untuk mendapatkan retributionnya ke area Lord. Tapi Super Finn akan tumbang di tangan seorang Kabuki. Dimakan untuk ke-6 kalinya. Finn tidak peduli apapun yang terjadi selama batang hidungnya muncul. Hai, again and again aku ulangi, dia nggak pandang bulu Momo-chan. Siapapun akan dia makan, dia telan bulat-bulat. Walaupun bukan tahu bulat. Cakep. Bukan pantun. Jangan nyuruh gua pantun, nggak bisa pantun gua. Sementara kita akan melihat
dengan Lord yang berhasil diamankan oleh Aura Fire. Oke, Mulai bergerak. Dapat judgment! Gagal! Terdinai! Oh my Oh. god! Kali ini tendus dengan luar biasa oleh Kayeye. Para pasukan dari Megatron Alpha. Mereka gagal diamankan satu orang, tapi Fate dapatkan Kabuki, masih bisa geser ke arah belakang. Kabuki diolin, damage terlalu sakit, Wind of Nature telah keluar. Bahkan para pasukan dari Megatron Alpha mereka porak-poranda. Kabuki yakin di all in, tapi nampaknya Kabuki lah yang bertahan. Kabuki menjadi geng kali ini dan bahkan Aura Fire fokus ke arah belakang dari Alpha sakit udah gak bisa bertahan. Dan bahkan Aura Fire kali ini memaksa melakukan endgame dan membuat Megatron Alpha bermain di game yang ke-7. Aura Fire! 3-sama Aura Fire berhasil untuk menahan match point. This is Grand Final! Hero Esports 4.0! Best of 7 yang dipakai semua.